pokok-pokok ya, pokok-pokok atau macam-macam yang bisa menyebabkan seseorang murtad dari agama Islam itu hanya ada 4. Pokok-pokoknya itu tidak akan keluar dari 4 hal ini. Yang pertama adalah dari ucapan. Jadi seseorang apabila mengatakan ucapan kufur atau syirik tanpa ada paksaan, baik dia mengucapkannya sungguh-sungguh atau bermain-main atau bercanda, maka dihukumi sesuai apa yang dia ucapkan. Ini jadi pokok yang pertama adalah ucapan. Seseorang mengatakan, mengucapkan kalimat kufur atau syirik tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Baik dia mengucapkan dengan sungguh-sungguh atau bermain-main atau bercanda, maka dihukumi sesuai dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Dan mereka sungguh telah mengucapkan kalimat kufur dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan. Ternyata di sana ada ucapan-ucapan yang dapat membatalkan keislaman. Ternyata ini berbahaya. Karena kadang orang tuh mengucapkan ucapan tanpa dia pikirkan. Asal ngucap, asal ngomong ya. Dan ternyata ucapan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar konsekuensinya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya di zaman Rasulullah SAW ada yang mencela Rasulullah SAW, yang mana mereka mengatakan, kami tidak melihat orang yang paling pendusta lisannya dan paling pengecut ketika bertemu musuh dan lebih suka banyak makan. Mereka memaksudkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ketika mereka mengatakan demikian, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW. Ya, turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, mereka pasti akan mengatakan, sesungguhnya kami tadi hanya bersenda gurau dan bermain-main. Maka katakanlah wahai Muhammad, apakah terhadap Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, janganlah kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Yang tadinya beriman, ternyata dengan sebab ucapan tersebut, yaitu memperolok Nabi SAW, mengatakan bahwasanya kami tidak pernah melihat orang yang paling pendusta lisannya, yang paling pengecut ketika bertemu musuh. Mereka memaksudkan yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka turun ayat ini dan menghukumi bahwasanya mereka telah kafir setelah keimanan mereka. Ini satu ucapan ya. Oleh karena itu ya, kita harus waspada, hati-hati, karena lisan ini ya, sering kita ini berbicara ya. Kemudian di antara ucapan yang menyebabkan seseorang murtad dari agama Islam adalah seseorang berdoa dengan lisannya meminta pertolongan kepada selain Allah. Meminta-minta kepada selain Allah dengan lisannya. Misalnya dia mengatakan kepada orang yang sudah meninggal, dia meminta kepada makam-makam yang dikeramatkan misalnya, yang dianggap bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada penghuni makam tersebut.
Misalnya dia berdoa, wahai fulan, tolong aku, selamatkan aku. Dia memanggil orang yang sudah meninggal, ya, atau orang yang gaib, orang yang tidak ada tidak hadir, atau orang yang sudah meninggal, maka dia telah kufur setelah keimanan. Ya. Kecuali apabila seseorang dipaksa. Ya. Tidak semuanya dihukumi kufur, kecuali seseorang mengucapkan syirik, mengucapkan kekufuran, yang mana dia ini dipaksa. Kalau dia nggak mau mengucapkan, maka dia akan diancam, nyawanya akan dibunuh, akan disiksa dengan siksaan yang keras. Ya. Maka ini dibolehkan mengucapkan dengan syarat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, illa kecuali orang yang dipaksa dan hatinya masih tenang dengan keimanannya. Ya, kalau dia masih tenang, hatinya membenci, dia hanya pura-pura saja mengucapkan kalimat tersebut, dia tidak serius, dia mengucapkan hanya untuk terbebas dari ancaman, maka ini dibolehkan dengan syarat hatinya masih terikat dengan keimanan. Dan hal ini dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, yang mana Ammar bin Yasir ketika itu beliau mengucapkan celaan kepada Rasulullah SAW karena beliau ini disiksa oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Jadi diperintahkan untuk mencela Nabi Muhammad SAW. Maka ketika setelah selesai dari penyiksaan, dari mengucapkan kalimat tersebut, beliau mengadu kepada Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, menyesal mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kaifa tajidu qalbak, bagaimana kamu mendapati kondisi hatimu? Ya. Kemudian beliau mengatakan, ajiduhu mutmainnan bil iman, aku masih mendapati hatiku ini tenang dengan keimanan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in adu fa'ud, jika mereka mengulangi menyiksa kamu, maka kamu juga mengulangi dengan mengucapkan kalimat tersebut, dengan syarat hatinya masih tenang dengan keimanan. Kemudian pokok yang kedua adalah yaitu keyakinan. Yang pertama tadi adalah ucapan, yang kedua adalah keyakinan. Dia meyakini sesuatu dengan hatinya, dengan keyakinan yang ternyata bertentangan dengan Islam, dengan keyakinannya Rasulullah SAW, dengan prinsip-prinsip agama Islam. Seperti misalnya dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Dia meyakini sholat itu tidak wajib. Atau dia mengatakan, meyakini sholat itu tidak ada nilainya menurut dia. Maka orang yang seperti ini, maka dia telah kafir dengan keyakinannya. Dengan sebab keyakinannya tersebut, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnah." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu dan mereka mengatakan, kami ini bersaksi sesungguhnya kamu ini wahai Rasulullah utusan Allah. Jadi orang-orang munafik ini mengatakan engkau ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang pendusta. Kenapa sebabnya? Karena orang-orang munafik itu zahirnya Islam, hatinya tidak meyakini kebenaran Islam, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hatinya kufur.
Oleh karena itu Allah SWT katakan ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan keimanan yang sifatnya zahir tadi hanya sebagai bentameng supaya dikatakan muslim. Ya. Supaya dikatakan muslim. Oleh karena itu seseorang yang memiliki keyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib atau tidak ada nilainya di sisi Allah, dia tidak meyakini hal itu, maka dia telah kafir sebagaimana orang-orang munafik dahulu kafir dengan sebab keyakinan ini. Walaupun dia tidak mengucapkan dengan lisannya, walaupun dia tidak mengatakan terus terang, tapi kalau hatinya meyakini sholat itu tidak wajib, maka dia telah kufur, keluar dari Islam dengan sebab keyakinan ini.